Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktu yang diberikan pada saya untuk dapat kita berbincang-bincang di siang hari ini. Tentunya banyak kegiatan Bapak nih siang hari ini. Jadi terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk saya dapat melakukan wawancara pada Bapak selaku Kepala SMK Negeri 4 Negara. Ini Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat. Ya, selalu Selalu sehat. bahagia ya. Iya, selalu Ya. bahagia. Nah, baik Pak. Jadi dari kegiatan guru penggerak, jadi saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah. Ini ada beberapa poin-poin yang ingin saya tanyakan sebagai apa ya, terkait referensi untuk saya untuk mengembangkan lagi kompetensi saya selaku guru penggerak tentunya. Baik, untuk pertanyaannya Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana Pak Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Bujukan moral, ada kepentingan gitu ya. Ya, kalau saya sederhana saja, setiap permasalahan atau kasus pasti ada sumbernya. Nah, kita cari dulu sumbernya. Jalan yang paling mudah kita lakukan adalah melakukan pengamatan. Apakah sumbernya ini benar atau tidak? Kalau tidak benar, maka kita mencari sumber lain. Kita komunikasikan dengan stakeholder yang ada di sekolah, apakah mereka pernah mendengar atau mengetahui inilah sumber data. Jadi untuk menangani kasus-kasus itu kita harus bersumber pada sumber yang benar atau data yang benar. Berarti kita mencari tahu dulu Pak Ya, kebenaran. Ya, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan langsung, nggak bisa. Dia harus mendengarkan semua pihak yang berkepentingan. Betul. Ya, baik Pak. Jadi kita harus selalu mencari kebenaran informasinya. Iya, kebenaran informasi. Karena faktual itu kan fakta itu yang utama. Betul. Nah, bagaimana Pak dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, misalnya sama-sama benar kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana biasanya Bapak dalam proses pengambilan keputusannya? Kita lihat dulu kepentingannya untuk siapa. Kalau di sekolah itu kan kita mengutamakan kepentingan untuk siswa. Yang kedua, apakah guru dapat melakukan? Ya, seperti itu. Jadi apakah sekolah memiliki kemampuan untuk membiayai? Ya, jadi tidak semua kepentingan itu bisa kita akomodasi. Ya, kita lihat itu. Apakah kepentingannya urgen untuk siswa, urgen untuk sekolah, urgen untuk guru. Kemudian terakhir, pembiayaannya ada tidak. Oh, berarti kalau untuk langkah-langkahnya itu seperti apa Pak, step-stepnya dalam proses pengambilan keputusan itu? Ya, kita mengidentifikasi dari kepentingan-kepentingan itu yang urgen untuk sekolah yang mana. Itu lebih kita utamakan. Jadi juga kalau memang itu nanti ke depannya dia bermanfaat bagi sekolah, kita kan pertimbangkan. Ya, tetap kita pertimbangkan. Kalau saya sifatnya adalah mengakomodasi semua kepentingan. Ya, selama itu satu, kalau di sekolah ini untuk siswa. Yang kedua untuk sekolah. Yang ketiga untuk guru. Ya, intinya itu untuk di sekolah. Ya, berarti fokus utamanya adalah yang pertama tentunya siswa. Siswa. Dalam seperti unsur-unsur dalam pengambilan keputusan tentunya ada yang pertama itu tetap mengutamakan kepentingan siswa. Nah, terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah dengan menjalin komunikasi, membuka komunikasi, mengakomodasi hal-hal yang bisa dicapai kesepakatan itu. Yang paling efektif itu komunikasi. Tidak ada cara lain. Betul. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kan kalau dia kasusnya dari masyarakat itu taunya anak mereka beres di sekolah. Ya, tanpa pernah mereka mengetahui masalah yang dihadapi oleh guru terhadap anak-anak mereka. Nah, kemudian juga kalau dari sekolah sendiri
yang menjadi kendala itu biasanya perubahan mindset yang belum terjadi. Artinya pola lama itu masih dibawa terus. Oh iya. Ya, misalnya kurikulum lama masih dibawa terus. Gitu. Jadi dibanding-bandingkan. Ya. Sementara sekarang kan dunia sudah berubah. Nah, jadi mindset ini yang masih menjadi kendala. Nah, apakah dalam proses penyelesaian kasus ini Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, atau misalnya ada sebuah kasus langsung diselesaikan, atau oh ya tunggu dulu kita, atau hal-hal apa saja yang Bapak lakukan dalam proses penyelesaian kasus Kalau ini? saya tidak membutuhkan waktu lama, langsung saya selesaikan karena setiap kasus itu kan kejadiannya selalu insidental. Ya, artinya tidak bisa ditebak kapan dia terjadi. Kita juga harus cepat mencari sumber-sumber informasi di hari itu sedapat mungkin diselesaikan supaya tidak tertunda. Ya, betul. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Ya, ini? saya dibantu oleh wakil-wakil kepala sekolah yang hebat-hebat. Ya, artinya yang usianya juga sudah matang ya. Kemudian teman-teman guru juga yang mensupport. Artinya kan keputusan kepala sekolah itu tidak pernah diproblemkan. Jadi itu teman-teman guru itu membantu kita untuk mengeksekusi ini harus kita jalankan. Berarti kolaborasi dulu kolaborasi, ya, dengan semua stakeholder. Yang jelas kalau saat ini kalau tidak berkolaborasi masalah tidak bisa selesai. Punya dukungan dari semua pihak di sekolah. sekolah. Harus dari yang terbawah sampai yang teratas. Harus satu jalan. Nah, Pak, dari semua hal yang sudah Bapak tadi sampaikan, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang kiranya Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Yang jelas membangun komunikasi dan bekerja sama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan semua masalah. Sungguh inspiratif sekali yang tadi telah Bapak sampaikan dari awal. Tentunya ini memberikan gambaran tersendiri untuk saya bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang tentunya tidak bisa sendiri Pak ya. Kalau dalam memimpin itu tidak bisa sendiri, tentunya harus banyak pihak yang kita yang jelas kalau jadi pemimpin itu kan jiwa melindungi itu harus di paling atas. Ya, apakah dia melindungi siswa, dia mengabaikan kepentingannya sendiri. Seperti itu. Demikian Pak, terima kasih sebelumnya untuk wawancara singkat kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kami sebagai calon guru penggerak dan juga untuk rekan-rekan lainnya. Semoga kedepannya kami dapat menjadi pemimpin mungkin kedepannya yang baik dan bermanfaat juga untuk anak-anak. Ya, saya berdoa semua teman-teman guru penggerak menjadi pemimpin masa depan sekolah yang hebat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Ibu hari ini. Sudah berkesempatan untuk kita bertemu di pagi hari ini. Sebelumnya mungkin ini pertama kali kita bertemu ya. Iya. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Ayu Pratnya. Dia bisa panggil Ayu. Ya, dari SMK 4 Negara. Jadi pada kesempatan hari ini seperti dengan janji kita kemarin, kita bertemu di pagi hari ini untuk saya ingin mewawancara sedikit terkait dengan tugas dari guru penggerak. Ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan tugas dan peran Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Melayan. Baik, Ibu bersedia untuk kita berwawancara. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya pasti akan banyak belajar tentunya dari Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan sekarang. Semoga Ibu bisa memberikan yang baik. Baik Ibu. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah misalnya? Baik. Selama ini Ibu mencoba dengan membedakan kasus itu dengan dua pilihan. Apakah itu termasuk dengan dilema etika, di mana ada pilihan antara benar dan benar, atau itu masuk dalam rujukan moral dengan pilihan antara benar dan salah. Seperti itu.
menjalankan pengambilan keputusan misalnya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, tentu kita harus mengidentifikasi dengan baik, kemudian kita mencoba untuk mencarikan solusi. Mencoba mencari solusi. Kadang-kadang kita bisa menemukan lebih dari satu solusi, tapi kita tetap harus memilih solusi yang terbaik, yang tepat, ya, sehingga tidak merugikan. Seperti itu. Tentunya solusi-solusi yang itu kan banyak ya, jadi tergantung kebijakan kita sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu. Iya. Nah, kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk dalam proses pengambilan keputusan itu? Yang pertama, kita gali dulu akar permasalahan. Gali dari akar permasalahan, kemudian apa yang menjadi penyebab, dan juga adakah dari penyebab kasus itu yang nanti terkait dengan kasus-kasus yang lain, terkait dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk mengkomunikasikan, ya, dan ya melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, bisa dengan BPK, bisa dengan wali kelas, bahkan bila perlu dengan pegawai yang ada di sekolah. Tentunya ada kolaborasi dalam Kami melibatkan pihak-pihak yang lain, stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang paling efektif untuk kita lakukan yang pertama adalah melalui diskusi. Jadi ya, melalui diskusi, kemudian kembali kita komunikasikan dengan pihak lain, ya. Dari diskusi kita komunikasi dengan pihak lain untuk ya menemukan penyebab dari terjadinya kasus tersebut, baru kemudian kita mencarikan solusi. Komunikasi ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Selama ini yang menjadi tantangan yang berat bagi kamu apabila kasus-kasus itu sampai melibatkan pihak yang berwajib. Itu yang berat, sampai melibatkan pihak yang berwajib. Ini benar-benar merupakan apa ya, dilema bagi kami. Di satu sisi kita ingin menegakkan disiplin, kita ingin menegakkan aturan, tapi di sisi lain kita juga mencemaskan masa depan dari anak-anak yang berkasus. Ya, kita tahu kalau sudah berhubungan dengan pihak yang berwajib itu, ya setidaknya itu menjadi satu risiko ya bagi anak-anak yang berkasus. Kemudian Bu, kira-kira Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa biasanya langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal-jadwal untuk penyelesaiannya, atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Kalau jadwal atau tata kala tentu tidak, karena kasus itu muncul secara insidental, tiba-tiba secara insidental, sehingga manakala muncul kasus, kita berusaha sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan, sesegera mungkin untuk menemukan dan bisa menemukan solusi. Berarti kalau ada kasus langsung gitu ya, segera mungkin itu bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Bu. Nah, kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini kira-kira mempermudah atau membuat Ibu mudah membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kuncinya kita berkolaborasi
berkoordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di sekolah. Bila perlu kita menghadirkan orang tua, kita berkolaborasi dengan orang tua juga. Berarti kolaborasi dengan pihak sekolah tentunya, kemudian dengan orang tua siswa tentunya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, baik. Wajar sekali sebagai manusia hidup, apalagi kita di tengah-tengah masyarakat, pasti kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan itu akan muncul. Tapi kita tentu berusaha setiap permasalahan yang muncul itu akan bisa segera terselesaikan, dan juga bagi orang-orang yang berkasus kita berharap dia akan menyadari kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu harapan kita. Baik, terima kasih banyak Ibu atas wawancara kita pagi hari ini. Sama-sama. Tentunya banyak sekali pelajaran yang saya peroleh melalui bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya dari apa yang telah Ibu banyak sampaikan tadi dapat menginspirasi saya tentunya, dan juga banyak pihak. Terima kasih banyak. Sama-sama.